Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 820 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 14 Oktober 2021 dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8 mengatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dang naulo salpu haholongoni, ia panuri rangon pasohoton nado, masadido nang akka parhataan, parbinotoape masohot do. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dimulai dari kesalahpahaman sepele, kemudian berubah menjadi perbedaan pendapat besar. Dua orang kakak beradik yang hidup di sebuah desa akhirnya mengalami pertengkaran serius, padahal sebelumnya selama kurang lebih 40 tahun mereka hidup rukun berdampingan. Awalnya kehidupan mereka saling bekerja sama, saling meminjamkan alat-alat pertanian dan alat-alat bertukang. Bahkan mereka saling meminjamkan uang dan sering berjalan bepergian bersama. Tetapi di kemudian hari, semuanya itu tidak bisa terulang lagi karena kehidupan mereka sering sudah diwarnai oleh emosi yang meledak dan caci maki. Beberapa minggu sudah berlalu, mereka saling diam dan tidak bertegur sapa. Suatu pagi datanglah seseorang mengetuk pintu rumah sang kakak. Di depan pintu berdiri seorang pria membawa kotak perkakas tukang kayu. Si kakak pun menceritakan kepada tukang kayu tersebut bahwa baru saja minggu yang lalu ia mengeruk bendungan dengan buldoser lalu mengalirkan airnya ke tengah padang rumput itu sehingga menjadi sungai, memisahkan tanahnya dengan tanah adiknya di seberang. Di situ ada gundukan kayu. Aku ingin agar engkau membuat pagar setinggi 10 meter untuk pagar melindungi pandanganku dari rumah adikku tersebut. Tukang kayu pun mengatakan, saya mengerti. Maka si kakak pun meninggalkan si tukang kayu sendirian dan bekerja sendirian. Sepanjang hari si tukang kayu bekerja keras, mengukur, memotong, dan memaku. Beberapa hari kemudian si kakak datang dan tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya.
betapa terbelalaknya si kakak melihat hasil pekerjaan si tukang kayu itu. Sama sekali tidak ada pagar kayu sebagaimana yang dia inginkan. Yang ada namun sebuah jembatan melintasi sungai yang menghubungkan ladang si kakak dan ladang si adik. Jembatan itu pun begitu cantik dan tertata rapi. Dari seberang terlihat sang adik datang bergegas berjalan menaiki jembatan yang baru itu. Kedua tangannya terbuka lebar. "Kakakku, engkau sungguh baik hati mau membuat jembatan ini. Padahal aku begitu jahat kepadamu." Demikian kata si adik kepada kakaknya. Dua bersaudara itu pun bertemu berpelukan di atas jembatan tersebut. Melihat itu, si tukang kayu membenahi seluruh peralatan tukangnya, dan ia pun pergi meninggalkan si kakak dan si adik yang sudah berpelukan berdamai. Kemudian si kakak memanggil si tukang kayu, "Hei, jangan pergi dulu. Masih ada beberapa pekerjaan lagi yang bisa kamu kerjakan di sini," pinta sang kakak kepada si tukang kayu. "Sesungguhnya saya ingin sekali tinggal di sini," kata tukang kayu, "tetapi masih banyak jembatan lain yang harus saya kerjakan." Saudara-saudara, renungan harian ini adalah pesan tentang visi yang harus kita miliki sebagai orang percaya, sebagai gereja, yaitu mengasihi, menerima dan memaafkan semua orang dengan kasih Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih bertahan dalam segala hal. Kasih tidak pernah gagal. Maka gereja atau kita orang percaya sebagai jemaat di gereja Tuhan hendaklah menjadi gereja yang menyembuhkan bagi komunitas yang terluka, membawa kesembuhan, membawa sukacita kepada mereka yang terluka karena dosa. Dan Yesus telah memberikan perintah baru kepada kita, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Kualitas kasih yang ingin kita berikan adalah agape Tuhan, untuk mencintai Tuhan, mencintai satu sama lain tanpa syarat, sama seperti Tuhan Yesus mencintai kita. Kata Yunani untuk kasih adalah agape. Ini adalah kata Kristen yang unik karena jarang digunakan dalam literatur di luar Perjanjian Baru dan tulisan-tulisan Kristen. Para penulis Perjanjian Baru mengambil kata itu dan mengadaptasinya untuk menggambarkan kasih Allah bagi manusia yang didasarkan pada kasih karunia. Itu adalah kasih yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen untuk mengasihi satu sama yang lain. Kasih yang dapat kita berikan karena kita menerimanya dari Bapa Surgawi yang Maha Pengasih. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika kita tidak memiliki, tidak mempunyai kasih agape Tuhan, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mari memakai kasih
agape Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berkesudahan untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu sebab Engkau datang untuk memanggil kami orang berdosa. Bukalah hati kami untuk selalu terbuka menyambut kehadiran-Mu, agar kami pun berbelas kasih kepada sesama kami, kini selamanya, meniru Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 820 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.